Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Di dalam video ini saya akan jelaskan ada 4 customer journey yang saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda mempunyai bisnis, Anda ingin bagaimana supaya strategi Anda bisa mendatangkan customer lebih banyak, dan juga bagaimana supaya produk-produk yang Anda buat itu memang sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi customer. Jadi menurut saya ini adalah 4 essential key yang penting sekali. Kalau Anda tahu ini, Anda bisa mengerti produk apa yang harus saya keluarkan, harganya berapa, bagaimana saya mengemas produk saya sehingga saya bisa mendatangkan customer lebih banyak, ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa komen, dan jangan lupa Anda subscribe, bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi terus dari video-video yang saya update setiap kali di YouTube, ya. Oke, so saya lanjut saja di video saya kali ini. Jadi yang pertama adalah, jadi ada 4 hal, ya, 4 customer journey. 4 customer journey. Jadi kita harus mengetahui begini. Jadi kalau Anda punya bisnis, Anda harus tahu saya itu seberapa mengerti customer saya seberapa mengerti karakternya, lifestyle-nya, ya, behavior-nya, perilakunya, dan sebagainya. Jadi kalau Anda mengerti customer Anda, siapa mereka, umur berapa, gendernya seperti apa, lifestyle-nya gimana, kesehariannya seperti apa, spending-nya berapa, Anda lebih mudah untuk Anda menyesuaikan produk Anda kepada customer. Dan biasanya orang bilang, kok saya bisa ya, kok kita bisa lihat kok orang lain menjual produk kok bisa langsung laku, kok orang lain punya produk A kok bisa datang customer sampai bahkan customernya antri. Kenapa bisa begitu? Karena bisnis tersebut mengerti customernya. Jadi dalam video ini saya jelaskan bahwa yang pertama adalah Anda harus tahu habitnya dari customer. Contoh, Anda saat ini misalnya punya bisnis. Anda punya bisnis misalnya jualan donat contohnya, ya, jual donat. Ini misalnya dalam 6 bulan, ya, 6 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dalam 6 bulan, Anda lihat ini customernya pasti dia beli minimal 2 kali 1 bulan. 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali gitu ya. 2 kali begitu kan? Jadi Anda bisa tahu habitnya. Coach tahu dari mana? Ya lihat dari transaksinya, lihat per karakter customer, atau mungkin kalau Anda punya member, yang Anda lihat, Anda kodekan, ya Anda bisa lihat customer A ini, ya misalnya customer A contohnya, setiap bulan pasti beli 2 kali, ya kan? Nah, dan setiap mereka beli, Anda tahu nih, ya, oh mereka belinya pasti yang 6 pack, gitu. Contohnya yang 6 pack, ya, yang rasa strawberry, rasa coklat, rasa tiramisu, rasa keju, ya rasa misalnya double choco, misalnya begitu kan, atau mungkin cookies and cream misalnya contoh. Jadi Anda bisa tahu ternyata setiap mereka beli rasanya itu lagi, ya. Ini 6 juga, ini beli 6 juga, ini beli 6 juga, ini beli 6 juga. Dan kalau Anda lihat, Anda teliti, habitnya sama. Jadi ini beli 6, coklat 1, strawberry 1, cheese 1, tiramisu 1, cookies and cream 1, satu lagi misalnya campur, ya, assorted misalnya begitu kan. Sama semuanya. Nah, jadi Anda bisa lihat, wah, berarti customer saya, ya, itu habitnya seperti ini. Dan kalau Anda sort, Anda mapping, ternyata dari sekian banyak customer Anda, 20%-nya seperti ini habitnya. Nah, berarti apa yang Anda bisa pelajari dari sini? Berarti kalau saya tahu ini, ya, contohnya ya, saya misalnya, wah, ternyata dari 20% customer saya, itu customer yang rutin. Yang 80% yang, ya, ada yang balik lagi, atau ada yang enggak, ya. Pokoknya mereka jadi customer, tapi tidak seloyal ini. 20% itu loyal, setiap bulan balik lagi, hampir lebih kurang sama, begitu ya. Nah, Anda bisa lihat, ternyata begitu Anda lihat begini, mereka paling banyak, ya, pembeliannya misalnya adalah coklat. Contoh aja ya, coklat, oke? Berarti Anda bisa lihat, dari habit customer ini, ternyata 20% customer Anda itu menyukai donat yang rasa coklat. Ini contoh buat Anda. Jadi kalau begitu Anda bisa bilang gini, berarti my customer love coklat, ya kan? The chocolate lover customer, ya. Nah, seandai kata Anda buat satu produk yang mirip atau memang fokusnya kepada coklat, misalnya adalah kita punya produk baru, Pak, double choco. Double choco. Wah, double choco ya. Customer ini memang pada dasarnya suka coklat. Ya, chocolate lovers, karena lihat habitnya seperti itu. Begitu Anda keluarkan produk choco lover, wow, atau double choco gitu ya, bukan choco lover, double choco, akhirnya bisa jadi dia mungkin mau, ya, atau coklat dilaburin apa, coklat diapain, pokoknya dari coklat deh, mainnya dari coklat, gitu kan, contohnya aja. Nah,
ada kemungkinan mereka beli nggak? Bisa jadi beli. Kenapa? Karena mereka habitnya suka coklat. Hampir setiap bulan 2 kali beli rasa coklat lagi, rasa coklat lagi, rasa coklat lagi. Jadi kalau Anda keluarkan produk yang berbasis coklat dengan variasi mungkin double choco dan sebagainya, Anda bisa memungkinkan atau customer bisa lebih mungkin beli lebih banyak. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Cara pertama, pelajari habitnya. Saya sudah tahu ya beberapa sekian tahun saya di dalam bidang coaching dan training, khususnya adalah sales. Pertama kali saya buat produk ini ya. How to be a master in sales, a CD audio. 10 success secrets ya dalam audio bentuknya. Lalu saya lihat journey-nya mereka. Wah, mereka senang juga ya baca buku. Saya keluarkan buku pertama. Tentang apa? Tentang sales juga. Nah, karena ternyata klien-klien saya lebih suka tentang sales. Saya keluarkan buku yang kedua. Ini buku pertama saya basically ya. Buku pertama saya judulnya Boost Your Selling Power. Dan saya combine dengan ini. Nah, jadi dalam buku ini ada CD audionya. Paketkan. Oke? Tapi tentang sales. Dan buku yang terakhir juga tentang sales, yaitu ini. 10x Sales. Jadi, apa yang saya ajarkan, saya juga lakukan di bisnis saya. Jadi, saya belajar, saya lihat, saya pelajari customer journey atau customer habit journey. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi customer habit journey, ini sekarang customer spending journey. Ya, spending journey. Jadi, kita melihat, ya, orang mungkin atau customer kita pada saat mereka beli pertama kali, contoh misalnya beli skincare, mungkin beli 1 serum dulu. 1 serum untuk muka, facial wash, ya. Setelah itu, ternyata facial wash saya mau beli lagi yang lain. Misalnya untuk anti-aging, udah gitu anti-acne, anti dan sebagainya, ya. Akhirnya makin lama spendingnya makin banyak. Kita pelajari. Pokoknya Anda mesti pelajari customer journey-nya gimana. Dari spending juga sama. Tadinya mereka cuma beli, misalnya Anda jual sambal. Tadinya cuma beli ya ukuran kecil. Lalu Anda bilang, ada ukuran besar, lumayan buat keluarga. Beli yang besar. Lalu beli yang family pack. Lalu beli berbagai macam. Ada sambal roa, ada sambal mata, ada sambal goang, ada sambal terasi, macam-macam. Jadi ternyata spending-nya meningkat. Ya kan? Spending-nya meningkat. Jadi kalau Anda tahu itu, wah, asik bukan? Anda bisa tahu, tinggal lihat pelajari. Pertama untuk customer-customer yang awal ya kasih dulu yang kecilnya dulu. Produk kecil coba, ya kan? Lalu setelah itu Anda buat marketing campaign sehingga mereka mencoba yang lebih besar ukurannya dan sebagainya dan sebagainya. Anda perhatikan ya, ini bisa sama dengan misalnya kalau customer beli produk, misalnya contoh ya, mobil. Ya, mobil pertama kali mereka beli apa? Contoh ya, kalau misalnya customer Anda seperti kayak Toyota, contoh misalnya ya. Pertama kali mungkin mereka belinya Avanza. Terus Avanza lama-lama mereka ya bisnisnya berkembang ya, karirnya maju dan sebagainya, bisa beli Avanza yang terbaru. Setelah itu berkembang terus bisa beli Innova. Terus lama-lama berkembang bisa beli Fortuner. Terus lama-lama bisa beli Camry. Terus dan terus dan terus. Jadi spendingnya makin lama makin besar. Semakin mereka happy dengan service Anda, happy dengan bisnis Anda, happy dengan produk Anda, spendingnya meningkat. So, Anda pikirkan, apakah Anda bisa mengeluarkan produk yang dimana yang tadinya mungkin mereka belinya kecil-kecil dulu. Ya, coba namanya juga. Atau beli yang paling murah di produk Anda. Ya, apapun itu, paling murah. Lama-lama karena servis Anda bagus, pelayanannya bagus, kualitasnya bagus, lama-lama mereka belinya lebih mahal. Lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal, dan lebih mahal. Ya kan? Nah, sama di bisnis saya pun saya lakukan seperti itu. Ya, pertama, misalnya saya adakan webinar. Ya, adakan webinar, Anda datang, nonton webinar, lalu di situ saya ada punya e-course. Webinar sih oke sih dapetnya, saya pengen belajar do it myself, do it yourself maksudnya gitu kan. Anda bisa belajar sendiri. Saya punya e-course. Ada 2 e-course saya, satu tentang bisnis autopilot, satu lagi tentang sales gitu kan. Saya sedang meng-create lagi, ada beberapa e-course lagi yang saya sedang buat. Tapi e-course bisa you are doing it yourself, do it yourself. Ada juga setelah itu, wah masih kurang nih, saya perlu ada bimbingan langsung, saya ada group coaching. Lalu saya kurang lagi nih, saya ada tutorial langsung, one-on-one, dan sebagainya. Jadi itu semua adalah kita belajar atau kita melihat adalah spending customer yang semakin meningkat. Kalau Anda tahu itu di customer Anda dan Anda tahu di bisnis Anda akan semakin mudah mengeluarkan produk yang sesuai dengan journey customer Anda. Setelah itu nomor 3 adalah customers needs journey. Customers needs journey. Artinya apa? Kita tahu kebutuhan customer, kebutuhannya orang itu, ya kebutuhan, ya kebutuhan tuh bisa harus kita pecahin lagi.
Contoh, misalnya kalau Anda buka aplikasi Grab ataupun Gojek gitu ya, coba Anda lihat. Pertama kebutuhannya apa? Kebutuhannya mungkin apa? Car gitu ya. Go-car ya. Ya untuk traveling, untuk kesana kesini ya udah go-car. Setelah itu apa lagi? Setelah car apa lagi? Food. Butuh juga food. Ya, beli sana, beli ini dan sebagainya gitu ya, macam-macam. Setelah itu kebutuhannya apa lagi? Banyak ya. Misalnya ada GoMart. Ya. Apalagi Gosen gitu kan. Nah, ini namanya kebutuhan. Jadi dalam satu aplikasi dia tahu kebutuhan customernya. Customer needs journey. Jadi kalau Anda tahu kebutuhannya dari customer Anda, perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, Anda bisa sediakan, ya Anda nggak usah harus seperti Gojek. Itu contoh saja yang saya berikan kepada Anda, bahwa dalam satu aplikasi, ya Anda bisa melakukan banyak hal. Ya, seperti halnya mesin ATM. Dalam satu ATM atau dalam mobile banking, salah satu bank, basically, gitu ya, itu Anda bisa melakukan banyak hal. Transfer bisa, cek rekening bisa, apalagi? Everything, bayar-bayar bisa, bayar pinjaman bisa, bayar cicilan bisa, bayar asuransi bisa, dan sebagainya. Jadi Anda pikirkan needs-nya customer apa. Kalau Anda tahu ini, ya lebih mudah Anda bisa memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi contohnya. Jadi contoh, ya kalau saya cuma bisa mengajarkan apa yang saya lakukan. Saya tidak hanya mengajarkan cuma berdasarkan teori, tapi berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa yang saya praktekkan. Saya tahu kebutuhan customer saya adalah belajar, ya, learning, ya kan? My customers needs atau my clients needs adalah learning. Maka saya siapkan ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram Reels, ya, ada e-course, ada webinar, ada group coaching, ada one-on-one coaching, ada consultation, ada macam-macam, ya. Ada learning secara online untuk kita bisa belajar langsung do it yourself, ada LMS-nya dan sebagainya. Jadi saya tahu kebutuhannya learning, maka saya sediakan di situ. Ada juga satu bisnis yang dari lahir, ya, dari lahir rumah sakitnya perusahaan itu. Setelah itu lahir, ibu melahirkan, datang untuk konsul dan sebagainya dengan dokter, dokternya di situ punya bisnisnya dia juga. Setelah itu anaknya kecil, masuk sekolah, sekolahnya sekolah dia juga. Setelah masuk sekolah, lalu kuliah di universitas dia juga. Lalu setelah itu bekerja dia punya banyak bisnis-bisnis yang memang berhubungan dengan properti, ya, juga berhubungan dengan banyak industri dan sebagainya, makanan dan sebagainya, food, supermarket, ada semua. Jadi dalam hidupnya orang dari masa kecilnya bahkan lahir itu semua sudah connect ke owner tersebut. Nah, itu keren banget kalau menurut saya. Jadi dia bukan hanya lihat dari satu orang needs-nya, tapi bahkan dari bayi punya kebutuhan apa, ya, anak kecil punya kebutuhan apa, orang tuanya punya kebutuhan apa, anak kuliah punya kebutuhan apa, semuanya. Nah, itu dia sediakan. Itu keren banget. Nah, jadi itu namanya customer needs journey. Yang keempat adalah customer conversion journey. Customer conversion journey. Maksudnya adalah kita sebagai customer, ya, sebelum kita beli produk, pasti kita harus lihat dulu, harus tahu dulu dong, apa nih brandnya, apa nih produknya. Kita mesti mengenal dulu kan, begitu kan? Itu namanya awareness. Awareness. Ya, awareness. Contohnya gimana? Saya misalnya ada video di TikTok, ada video di YouTube, ada video di Instagram, ada video di LinkedIn, di Facebook dan sebagainya. Ya, itu awareness. Ya, lebih banyak orang tahu. Anda punya produk, Anda aware, bikin awareness-nya di mana? Anda offline gitu kan? Saya punya toko retail. Bagaimana orang aware tentang bisnis Anda? Bagaimana orang aware tentang produk Anda? Berapa banyak orang yang aware dulu, tahu dulu. Oh, di sana berikan produk gratis nih. Orang aware, orang tahu, oh dapat produk gratis. Memang mungkin terkesannya kasih gratis, tapi di situ sebetulnya Anda buat awareness. Ya, supaya orang mau cicipkan dulu, mau cicip dulu. Oh, ini produknya seperti ini, rasanya begini. Orang mau cicip dulu, orang mau coba dulu. Ya kan? Coba kan gratis pastinya gitu kan. Karena kenapa orang harus coba dulu? Karena banyak produk-produk perusahaan-perusahaan yang harus mereka pilih. Apalagi begini. Wah, orang bilang nih tahun depan resesi. Tahun depan mungkin ekonomi lagi turun dan sebagainya, ngedrop, ya kan? Pembelian spendingnya turun. Berarti misalnya customer yang tadinya spendingnya 1 juta bisa jadi menurun ke 500.000. Nah, kalau Anda nggak pinter-pinter buat awareness, ya,
customer akan milih di segmen produk Anda, misalnya di segmen apa, biskuit, susu, dan sebagainya ya. Mereka akan milih mana yang cocok dengan budget saya, mana yang paling tepat dan cocok dengan benefitnya. Jadi kalau mereka tidak aware, misalnya Anda tidak ada marketing campaign, tidak ada satu sosial media, engagement dengan customer gitu kan, mana bisa customer bisa lihat produk Anda dan mencicipi produk Anda. Itu yang paling penting. Apakah harus bayarnya mahal, Coach? Enggak juga. Kita bisa optimasikan yang gratisnya. Ya, optimasikan yang gratis supaya banyak awareness. Ya, bisa saja semi barter dan sebagainya. Dengan reviewer, dengan food influencer, dan macam-macam. Bisa Anda lakukan. Tidak semua, tentunya tidak semua food influencer yang bisa Anda, yang mahal yang harus Anda ajak kerjasama. Tapi Anda bisa melihat view-nya gimana, engagement-nya seperti apa, komennya gimana. Jadi buat awareness dulu. Buat awareness agar semakin orang tahu tentang bisnis Anda. Kalau bisa mereka bukan hanya tahu, oh ini produknya, tapi mereka cicipin, mereka rasain, mereka benar-benar menggunakannya. Gratis, kasih aja gratis. Ya kan? Supaya mereka aware. Ya, setelah aware, baru mungkin mereka akan coba, ya, trial. Coba deh, saya mau cobalah. Gitu ya. Udah pernah nyobain satu, coba gitu ya. Coba 2 potong, 3 potong. Mirip kayak yang tadi ya, journey ya. Tapi ini conversion, sama. Jadi dari awareness mungkin dia coba trial. Sudah coba trial mungkin coba satu produk. Udah gitu mungkin produk utama, core produknya. Gitu kan? Boleh. Jadi langkah pertama Anda ya, supaya customer bisa datang terus ke bisnis Anda, pertama awareness ini jangan sampai berhenti. Ya, marketing, branding jangan sampai berhenti. Kalau Anda berhenti awareness, bikin engagement, bikin sosial media, konten dan sebagainya, Anda berhenti, ya, awareness-nya akan semakin berkurang. Eksistensi Anda akan semakin berkurang. Apa yang terjadi? Ya, orang tidak kenal lagi brand Anda. Orang tidak kenal gitu, mungkin lupa dengan brand Anda, gitu kan? Karena banyak sekali produk-produk yang baru akan masuk. Berarti awareness ini adalah harusnya satu strategi yang jangan sampai di-stop. Nah, kalau Anda ingin bisa mengantisipasi resesi 2023, kalau itu terjadi, yang paling penting awareness ini jangan sampai stop, ya. So, kesimpulan buat Anda dari video saya, ya, ada 4 yang harus Anda kuasai atau harus minimal Anda pelajari. Pertama adalah customer habit journey, kedua customer spending journey, yang ketiga adalah customer needs journey, dan yang keempat adalah customer conversion journey. Nah, semoga apa yang bisa saya sampaikan buat Anda bisa bermanfaat, khususnya untuk bisnis Anda, dan Anda bisa mengantisipasi dan planning supaya 2023 bisnis Anda semakin booming. Saya Hendra Hilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.